Selamat pagi saudara-saudara semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab yang baru, kitab Hosea. Hari ini Pastor Josen yang menyampaikannya. Tidak tahu dengan perasaan apa menyampaikan kitab ini. Sepertinya memahami, sepertinya juga tidak memahami karena dia tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami bagaimana hatinya Allah dan hatinya Hosea. Seperti kadang kita bawa puji-pujian menyembah, kita berkata, "Ya Allah, aku seumur hidup mengikuti Engkau." Dalam otak memang tahu apa yang kita nyanyikan. Dan dalam perasaan juga ada terharu. Tetapi apakah bisa sampai seumur hidup? Belum tahu. Jadi kadang kita tidak tahu apa yang kita katakan, apa yang kita nyanyikan. Pada saat ini saya terpikir oleh Pastor Dabara yang di Timur Tengah. Dia sekolah Alkitab, setelah dia selesai, sekali mengorbankan tidak akan mundur. Kata ini sangat ada kekuatan, tetapi untuk menghidupkan perkataan ini harus memberikan pengorbanan yang sangat besar. Seperti saya membaca, perasaan saya saat membaca kitab Hosea ini. Saya berikan tema tahu akan rencana Tuhan menjadi alat yang berharga. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri zaman Yusea, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ini mengatakan tentang sejarah latar belakangnya. Hosea, orang utara, dia menggunakan zaman utara mengalami 4 dinasti. Pada saat zamannya Yerobeam yang kedua, dia dipanggil menjadi nabi. Di Yerobeam pada masa itu? Mereka dalam satu kerajaan dalam kekerasan. Dikatakan kerajaan utara sampai di zamannya Daud. Kekuatan mereka hampir sama. Jadi pada saat kerajaan utara yang berkuasa lebih lama dan lebih kuat, yaitu kerajaan utara yang kuat. Tetapi setelah raja yang kuat meninggal, wafat, kemudian dengan cepat kerajaan ini dibinasakan oleh Asyur. Jadi negara yang begitu kuat, kalau untuk menyampaikan sekarang zaman yang penuh dengan percabulan itu tidak mudah. Kita tahu kerajaan utara begitu kuat karena keadaan mereka, tetapi keadaan pemerintahan mereka tidaklah begitu baik. Pada saat Saul, Daud, Salomo,
dan seterusnya sampai pada Rehabeam dan juga zamannya Yerobeam, yaitu perpecahan dua kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara mulai menyembah lembu emas, lembu tuangan. Karena perpecahan dengan kerajaan selatan, maka kerajaan utara Yerobeam, daripada harus terus ke Yerusalem, lebih baik tinggal di sebelah selatan dan hati mereka sampai ke selatan. Jadi harus takut nanti mereka peziarah ke sana, nanti hatinya pada kerajaan selatan dan dia harus bagaimana. Jadi dia membuat satu lembu tuangan di Dan di Betel. Kemudian berkata kepada orang utara Israel, kamu pergi ke selatan itu sangatlah susah. Kalau kita pikir kalau kita Israel untuk merayakan hari raya, tiketnya sangat mahal. Dan di Betel dan Dan itu sudah cukup. Allah kita juga demikian, rupanya demikian, yaitu seperti lembu. Dan ini adalah Allah kita. Dan mulai membuatkan peraturan dengan gampang dikatakan, ada nama tapi tidak ada Allah. Ajaran. Namanya menyembah Tuhan, tetapi yang sesudahnya itu sisanya itu tidak ada apa-apa. Dari zaman Yerobeam sampai pada Yerobeam yang kedua. Dan kerajaan utara bermacam masalah. Dalam keadaan demikian, Tuhan melihat kerajaan utara Israel, mereka sangatlah menderita. Tidak ada orang yang menolong mereka. Jadi dia membangkitkan seorang penolong, yaitu Yerobeam yang kedua. Dan raja ini, dia dengan kehendak, mulanya dia dengan kehendak Allah dibangkitkan, dinaikkan. Tetapi karena kerajaan utara sangatlah buruklah perbuatan mereka, jadi tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Karena perbuatannya begitu buruk, maka Tuhan membangkit seorang penyelamat. Jadi ada kuasa untuk memulihkan perbatasan seperti pemerintahan Daud. Tapi Yerobeam yang kedua perbuatannya jahat di mata Tuhan, dan memang kerajaannya sangat kuat, tetapi dia berbuat jahat. Pada masa itu Tuhan membangkitkan Hosea, mengerti akan hatinya Tuhan. Ayat kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah dan kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Adakah kalian rindu menjadi Hosea? Tidak ada. Tidak ada kerinduan atau cuma ingin melakukan. Kita tidak merindukan dia, jadi dia. Tetapi kalau dipanggil itu bagaimana? Harus bagaimana? Kita tidak merindukan Hosea, kita tidak ingin menjadi Hosea. Jadi kita ingin melayani Tuhan. Kemudian kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kami mengasihimu sampai selamanya. Kita bersama menyanyikannya. Dan kemudian apakah Allah harus percaya atau tidak? Wah, kalian sungguh baik, saya sangat terharu.
Tapi ada orang seperti Hosea, ada pekerjaan yang ingin saya berikan, tetapi mendadak hilang. Ada kalanya demikian, ada kalanya juga seperti itu. Hosea, Tuhan menyuruh Hosea untuk memperistrikan perempuan sundal. Ini ada beberapa masalah. Ya, Allah, mengapa kamu menyuruh aku berbuat demikian? Bukankah di Israel tidak boleh ada perempuan sundal? Ya, memang tidak boleh, tetapi sekarang sesungguhnya ada. Bukankah orang Israel tidak boleh memperistrikan seorang sundal? Ya, memang benar, ini firman Tuhan. Allah berkata demikian agar berharap para perempuan jangan menjadi pelacur. Ini dengan lambangan ini untuk menyatakan ketidakbaikan sebagai perempuan sundal, menyuruh dia jangan berbuat demikian. Kalau kamu berbuat demikian, maka laki-laki tidak akan memperistrikan kamu. Pada masa sampai bangsa di sini, Allah menyuruh Hosea berbuat demikian. Itu bagi Hosea ini satu yang sulit. Mungkin Hosea seperti kita akan bertanya mengapa. Karena Allah berkata, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Negeri ini adalah negeri Israel. Yaitu inilah istriku. Istriku demikian. Pahamkah kamu akan aku? Bukankah kamu ingin lebih mengenal aku? Aku beritahu kepadamu, hatiku demikian. Istriku telah melarikan diri dengan orang lain, bersama dengan laki-laki lain bersama. Dia menyembah Baal, menyembah berhala yang berbeda-beda. Inilah keadaanku. Apa yang harus aku lakukan? Hosea, kamu beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Relakah kamu memperistrikan seorang perempuan sundal? Dari pengalaman saya melihat dalam pernikahan bisa mengalami ada orang yang ketiga. Ini juga tidak berkenan bagi Allah. Manusia juga sulit untuk terima. Dari pengalaman saya sendiri melihat, seorang laki-laki memperoleh orang yang ketiga atau sembunyian. Kebanyakan bisa dimaafkan, lebih mudah dimaafkan oleh istrinya. Itu dalam perbandingan. Seperti ada 10 laki-laki, orang yang ketiga, mungkin ada 3-4 orang bisa dimaafkan. Tetapi terbalik. Kalau istri mempunyai orang yang ketiga, dia untuk dimaaf itu kemungkinan di perbandingannya mungkin bisa sampai 0, tidak ada dimaafkan. Saya melihat contoh-contoh ini banyak. Dan kamu berkata mungkin keegoisan laki-laki ada bermacam-macam. Yang ingin saya sampaikan yaitu laki-laki tidak peduli apakah dia ego dalam pernikahannya, tapi dalam keadaan untuk menahan diri itu sangatlah rendah. Jadi baik dia miskin atau apapun, tapi di atasnya bisa
dia tidak bisa bersabar. Jadi seorang laki-laki juga sulit. Saya percaya bagi Hosea lebih sulit lagi. Mengapa Hosea bisa dipilih? Karena dia pasti akan lebih seperti Tuhan, dia mewakili Allah. Dia merindukan dan mengejar Allah, baik dia dalam kekudusan atau kesalehannya dia lebih tinggi, dia lebih memahami persundalan itu tidak baik, dan pada saat dia melakukannya itu lebih sulit lagi. Lagi pula Hosea bukanlah orang yang kecil, dia orang yang terpandang. Kalau seorang yang mengambil istri perempuan sundal akan berkata, ya dunia memang demikian. Jadi sebagian keluarga tidaklah heran. Tetapi bagi seorang yang punya nama, keluarga yang terhormat, maka kamu di koran pun akan melihat orang ini siapa-siapa. Dan anak-anaknya di orang muda yang punya pangkat, pada saat dia mengambil perempuan sundal atau pelacur menjadi istrinya, dan juga sekarang juga masih anak-anak, ini pasti satu yang menggetarkan. Pasti orang tua pasti akan menolak. Tapi pada saat ini Hosea dia menghadapi undangan dari Allah. Rela kamu berbuat untuk aku? Akan gempar ya. Bukan hanya kamu mengambil istri seorang sundal dan juga memperanakan anak-anak sundal, yaitu perempuan sundal juga punya anak-anak dengan laki-laki lain. Dan juga sama dengan artinya Allah menyuruh Hosea untuk mempertanggungan segala yang ada dari perempuan ini. Allah memang demikian dan ingin berbuat demikian. Allah rela berbuat demikian. Tetapi tidak ada orang yang memahami dia. Dia perlu ada seorang yang memahami dia. Maka dia mencari Hosea. Bagaimana Hosea bisa memahami hatinya Allah? Yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan keputusan yang sangat menyusahkan, yang menderita, tetapi dia memilih untuk mengikuti Tuhan. Dan pada saat dia mengawini perempuan itu, dia makin memahami dan semakin mengenal akan Allah. Jadi 1 sampai dengan 3. Jadi dia pergi dan mengawini Gomer binti Diblaim. Gomer namanya itu yaitu sempurna artinya. Memang soal namanya satu yang rupa yang sempurna, tetapi di dalamnya tidak sempurna. Hanya di penampilan melihat itu sempurna, tapi di dalamnya yaitu satu keburukan. Satu dari kesempurnaan itu terbalik. Dia mengambil istri yang demikian, kemudian melahirkan anak-anak. Jadi yang pertama harus memahami kehendak Tuhan, hatinya Tuhan. Kemudian dengan keluarga melayani Tuhan, dengan pernikahan dan keluarga melayani Allah.
memberitakan kehendak Allah. Ayat keempat, lahirnya anaknya pun lahir, dan Tuhan memberi tahu Hosea untuk memberikan nama Israel. Sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Dikatakan kerajaan utara terus sampai di Raja Ahaz. Ahaz kemudian meninggal sampai pada Isabel. Pada saat itu Tuhan mengutus Yehu dan membunuh Isabel. Yehu apa yang Allah suruh dia lakukan, tetapi dia terlalu kejam. Bukan hanya Isabel dibunuh, tetapi juga semua orang yang menyembah dewa Baal, para imam-imam yang menyembah dewa Baal, semuanya juga dibunuh. Dan semua karena imam-imam itu juga adalah keluarganya Ahaz yang tinggal di satu kota. Pada saat Yehu menjadi raja, dia menanya petua-petua bagaimana tentang anak-anaknya Ahaz. Mereka berpikir harus melakukan, jadi mereka juga khawatir. Jadi saat sekarang juga harus diungkapkan dan mengambil keputusan. Jadi baiknya semua anak-anak ini dibunuh, jadi diserahkan di hadapannya Yehu. Yehu berkata, ini bukan aku yang melakukannya, perbuatanku, tapi siapa yang lakukan. Tetapi semua itu pada saat dipertanggungkan tentang anak-anak Ahaz, dia nyuruh semua orang ini dibunuh. Jadi orang-orang kepercayaan Ahaz dan semuanya juga dibunuh. Cara kerjanya sangatlah kejam. Tetapi dia memusnahkan semua di negerinya para Baal. Allah berkata itu baik, tetapi dia hanya bisa menjadi raja 4 keturunan, yaitu di zaman Yerobeam yang kedua, itu adalah cicitnya Yehu. Kemudian generasinya berlalu, anaknya setengah tahun menjadi raja, tapi semuanya juga dibunuh orang. Maka dikatakan untuk menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Yehu membunuh Isabel itu karena juga itu melakukan perintah, tetapi dia juga membunuh banyak orang. Jadi cara kerjanya sangatlah kejam dan sadis. Ya. Memang harus menumpangkan yang jahat, tetapi dia menggunakan kesempatan agar orang yang melawan dia untuk dimusnahkan. Jadi dia masih membiarkan orang Israel berbuat jahat. Jadi adanya keluarga Ahaz, kekuatan Ahaz itu sebagai jembatan kekuatan bagi dia. Karena di Israel dia melakukan semuanya ini. Maka dikatakan oleh Tuhan, pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel untuk menghukum keluarga karena hutang darah Israel dan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Satu keluarga yang terpandang
keluarganya dia harus memperistri seorang sundal yang menggemparkan seluruh masyarakat, dan seterusnya. Anak yang dilahirkan bernama Israel. Jadi mereka memahami, orang akan berpikir mengapa memberi nama yang demikian. Dan dia berkata karena Allah menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Kita lihat, bisakah kamu merasakan sangat kuat? Kamu di zamannya dinasti Yehu, di zaman Raja Yehu menjadi nabi, menjadikan satu yang menggoncangkan pemerintahan. Karena Allah ingin menghukum keluarga Yehu. Jadi dia menggunakan nama anaknya untuk melayani Allah, menggunakan nama anaknya untuk memberitakan tentang Allah. Ayat ke-6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan berfirman Tuhan kepada Hosea, beri nama Lo-ruhamah karena kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Padahal kamu merasa kalau seorang anak dilahirkan tidak disayangi, itu satu yang sangat menderita? Bagi anak itu sangatlah kasihan. Tetapi anak ini juga dipakai. Mungkin pada saat istrinya Yosia, pada saat dia mengandung lagi, orang mulai berpikir, nanti anak ini akan diberikan nama apa? Diberi nama Lo-ruhamah. Dia menjadi berita utama di koran dan memberitakan, yaitu Allah tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak mengampuni mereka. Ini bisa kita renungkan. Pertama, mungkin anak yang pertama itu bukan dilahirkan dari Hosea. Karena di ayat ketiga dikatakan dia mengandunglah perempuan itu, melahirkan dia seorang anak laki-laki. Jadi anak pertama dia lahir dari Hosea. Yang kedua, dia telah melahirkan tetapi tidak dikatakan dengan dia, lahir dari Hosea. Memang pada saatnya memang percabulan, kemudian dia menikah dengan Hosea, kemudian dia pergi bercabul lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Allah tidak sembarangan memberi nama yang demikian. Jadi ini ada kenyataan menyuruh anak untuk memberikan nama yang demikian, dan anak perempuan ini dia akan menderita, tetapi demi Allah, demi zaman generasi itu dia menderita. Pada saat saya membaca, ketika saya melihat yang dikatakan di ayat kedua, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Pada saya membaca ini, dia orang sundal, dia punya anak-anak. Yaitu saya bukan hanya memperistikan, tetapi anak-anaknya juga saya terima. Tidak terpikir kalau Allah punya makna yang lebih dalam lagi. Dia adalah memang dari seluruhnya, luar belakangnya juga seorang perempuan sundal. Dia menikah, dia bersundal. Sesudah dia menikah dengannya, dia tetap bersundal. Jangan dengan laki-laki lain dia melahirkan seorang anak. Jadi kembali pada panggilan yang permula untuk
memperanakan anak-anak sundal. Jadi demikian, sungguh demikian. Hosea terus berbuat demikian. Ayat ke-6. Nama dalam arti nama rohani yaitu Allah tidak menyayangi kaum Israel dan tidak mengampuni mereka, tetapi Ia menyayangi kaum Yehuda. Makna dari Allah seperti yang kita pikirkan itu tidak sama. Tetapi aku menyayangi kaum Israel dan menyelamatkan mereka, Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan pedang dan panah, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang. Kalau kita berpikir jadi orang Yehuda itu sungguh baik. Karena orang Nabi memberitahukan orang Israel bermasalah. Di sini dikatakan kita tidak perlu menggunakan panah dan pedang, kuda kita pun bisa menang. Sesungguhnya bukan demikian. Kerajaan utara dan selatan dua-duanya sama buruknya. Di Alkitab ada dituliskan orang Israel kejahatannya lebih jahat dibandingkan dengan Yehuda. Mengapa? Mengapa Israel utara tidak bisa diselamatkan? Mengapa Allah membiarkan ya kerajaan selatan dibangkitkan untuk diberitahu kepada orang Israel utara bahwa karena orang Israel utara mereka kekuatannya sangat besar, jadi mereka mematahkan patahnya keluarga Yehu. Bukan dikatakan karena Yehuda lebih baik. Yehuda juga sama buruknya, tetapi Allah sengaja memberitahu, memperlihatkan bahwa aku bisa menyelamatkan Yehuda, tetapi aku tidak menyelamatkan kalian kerajaan utara karena kalian menganggap kalian hebat dan kerajaan selatan juga hebat. Kita ingat pada waktu kerajaan Asyur mengepung di kerajaan selatan, seluruh kota dikepung, hanya tinggal 2 kota dan Yerusalem. Sama juga dihina, diejek oleh tentara Asyur. Kemudian Raja Hizkia berseru pada Tuhan dan Allah mengutus malaikatnya sehingga membunuh tentara Asyur, dibinasakan. Jadi mereka benar bukan dengan pedang dan panah mereka menang. Karena panah, pedang juga habis dipakai, sesungguhnya adalah menuju maut. Tetapi pada saat demikian, pada saat berdoa Allah menyelamatkan. Seperti yang dipikirkan kerajaan selatan tidak sama, karena kerajaan selatan lebih buruk keadaan mereka, tetapi karena Allah ingin menyelamatkan maka diselamatkan. Maka Allah menyayangi kaum Yehuda, menyelamatkan mereka untuk menunjukkan aku tidak menyayangi orang Israel. Kemudian diberikan lagi nama Lo-ami, dikatakan dengan arti kamu bukanlah anakku. Jadi dia ini lahir dengan orang lain, laki-laki lain. Jadi Hosea harus memahami akan kehendak Allah, menerima panggilan dari Tuhan, menggunakan hidupnya, menggunakan kesaksian perorangan dia
rela untuk mengawini perempuan sundalka dan juga memperanakan anak-anak yang dilahirkan dari persundalannya. Kemudian dengan pernikahannya melayani Allah, dengan keluarganya melayani Allah. Hosea sanggup melakukannya. Jadi di sub yang ketiga dikatakan, kamu menyelamatkan umat seorang, maka aku menyelamatkan orang dunia sampai penghabisan. Saya akan kembali memulihkan Israel. Mereka kelak akan jumlah Israel akan seperti pasir dan tidak tertakar dan tidak terhitung. Kamu bisa menerima dia, demikian juga aku bisa menerima Israel. Aku akan melindunginya. Sesungguhnya ada seorang yang mengerti akan aku, lebih mengerti akan aku. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Dalam kepercayaan kita, kita harus melihat bagaimana sikap kita. Kalau kita tidak sanggup menanggungnya, Allah akan memanggil kita. Yang kita pikirkan terlalu panjang, tetapi kalau kamu rela, Allah tahu. Allah akan pakai agar kita seluruhnya, seluruh pernikahan kita, keluarga kita, untuk melayani Tuhan, untuk melayani generasi ini. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memuji Engkau. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Walaupun kami tidak seluruhnya mengerti akan hati, tetapi Engkau rela untuk menunjukkan kehendak-Mu. Terima kasih akan kasih-Mu. Terima kasih Engkau memakai kami. Mari saudara, mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Dalam penyembahan kita merespon akan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji Engkau.
Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita, agar kita menjadi alat pilihannya, alat yang dipakai bagi Tuhan. Demi pilihan Tuhan terhadap kita sekarang, kita berdoa agar kita menjadi alat pilihan yang dipakai Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih kami dan memakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kami setiap orang yang berdiri di hadapan-Mu adalah pilihan-Mu. Engkau pilihan-Mu. Tetapi Tuhan, apakah kami memahami akan kehendak-Mu terhadap kami? Adakah kami tahu akan hati-Mu, dan apakah kami rela untuk Engkau pakai, atau kami menggunakan pengalaman kami, pernikahan kami, orang rumah kami sebagai berkat di zaman ini? Roh Kudus, mohon Engkau mengitari kami. Setiap Engkau hadir di setiap hati kami semua. Apa yang kami alami, kesulitan yang dihadapi kembali hari ini, Tuhan memanggil-Mu agar kamu mengerti akan kehendaknya. Kalau kamu rela, kamu berdoalah bagi Tuhan, beritahu pada Tuhan, ya Tuhan, aku mau tahu meraba akan kehendak-Mu, tapi aku tidak sanggup, aku masih berdosa, aku sekarang masih melakukan dosa Tuhan. Aku ingin menggunakan kesaksianku untuk memuliakan Kamu Tuhan. Aku ingin menjadi ketua sel, aku ingin terbaik terhadap pendamping saya, tetapi tidak saya lemah, saya takut untuk menjadi ketua sel grup, dan juga saya ingin menjadi orang yang baik untuk memuliakan Tuhan. Tapi saat ini aku tunggu. Mari kita bersama berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk menolong kita, agar kita menjadi alat yang cocok dipakai oleh Allah. Dan kita bersama berdoa. Mari kita bersama berdoa dalam kemudahan bahasa roh atau bahasa lidahmu. Share bara bara da 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 share la 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 la. Shara bara 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 lo 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 lo. Ya Tuhan, kami ingin menjamah akan hati-Mu. Aku mau tahu akan kehendak-Mu. Pada saat Allah menciptakan kamu, sesungguhnya ada kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Walaupun dalam keluarga kami dalam kesulitan, tetapi dalam komunikasi kami baik sama istri dan suami, dan dalam pernikahan kami sangat sulit, tetapi Tuhan, kami perlu akan Engkau. Bersama dengan anak-anak kami pun kami tidak tahu hati anak muda sekarang, tetapi Tuhan, aku tahu, aku bersandar dengan Engkau, aku perlu akan Engkau. Walaupun dalam kesulitan dalam pekerjaan, tetapi aku mau berpegang pada Engkau dengan erat. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku pekerjaan ini. Aku yakin Tuhan, Engkau tujuan-Mu ingin memberkatiku. Tolonglah kami, tolonglah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami baik di
rumah tangga, di keluarga, di tempat kerja, agar dimanapun kami berada untuk menjadikan kesaksian akan kemuliaan-Mu. Dan agarlah bukalah hati kami Tuhan, agar kami bisa percaya bersandar pada Engkau. Kami walaupun kami orang terkecil, kami tidak sanggup, tetapi Tuhan kami rela, kami mau untuk bekerja demi Engkau. Saudara semua, dalam hidupmu kamu merasa kesulitan, baik dalam pernikahanmu kamu dan hubungan sama anakmu merasa tidak ada jalan keluar, dalam tempat kerjamu merasa selalunya banyak halangan, kamu tidak dalam hidupmu, kamu tidak memahami mengapa ada satu persatu masalahan yang sulit dan besar melanda dalam hidupmu. Tapi di dalam hidupmu kamu tahu Allah memanggilmu. Di dalam kesulitan ini, dalam penderitaan, kamu akan lebih lagi memahami akan kehendak Tuhan, sehingga kamu bisa bangkit untuk merespon pada saat kamu rela. Saudara semua, dengan hidupmu, dengan kesaksianmu, dengan pengalamanmu untuk merespon panggil Tuhan, saya mengundang kalian untuk bangkit berjalan. Menggunakan hidupmu. Ya, memang saya dalam pernikahan saya masih tetapi saya rela untuk mengembalakan saudara-saudari yang juga dalam pernikahan dalam kesulitan. Ya, saudara semua, walaupun kesulitanmu, kamu berkata pada Tuhan, aku rela untuk merespon panggilanmu, baik dengan keluargaku, dalam pengalamanku, untuk memberikan kesaksian bagi kita. Ya Tuhan, aku rela, aku luluhan. Saudara semua, zaman sekarang perlu akan Engkau. Allah perlu alat-alat yang demikian, seperti Allah memanggil Hosea sama untuk mengawini perempuan sundal, karena negeri ini bersundal hebat telah dengan membelakangi Tuhan. Allah bilang, pergilah, karena negeri ini perlu Engkau, generasi sekarang perlu Engkau. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa pada Allah agar menanggapi. Ya Tuhan, inilah hatiku, aku keluar karena hidupku rela untuk merespon panggilan-Mu. Aku mau berpegang pada Engkau dalam hidupku, segala pengalaman, sehingga aku bisa bangkit untuk merespon panggilan demi dunia ini. Tuhan, aku perlu akan Engkau. Aku mau memandang pada Engkau. Seluruh hidupku Kau persembahkan bagi Engkau sebagai alat pilihan bagi Engkau. Tuhan, kami mengadakan perjanjian dengan Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Di dalam hidup saya mengalami segala kesulitan dan kesusahan dan penderitaan, tetapi dalam kehendak-Mu Engkau sengaja agar aku mengalami, agar membentuk aku menjadi alat yang cocok untuk Engkau pakai. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih di hari ini. Aku rela untuk berdiri di sini untuk menanggapi panggilan-Mu. Tuhan, bagaimana aku mengalami dan melayani orang-orang yang diperlukan di zaman Tuhan. Aku mengambil keputusan di hari ini. Engkau pakailah aku ya Tuhan, pakailah aku Tuhan, bangkitkanlah aku Tuhan, kuatkanlah hatiku ya Tuhan, kuatkanlah imanku agar aku menjadi alat yang cocok Engkau pakai. Aku bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Engkau terus berfirman kepada kami. Pada saat Hosea, Yotam, Ahaz
Hizkia, raja-raja Yehuda, zaman Yerobeam bin Yoas menjadi raja di Israel. Tuhan, di zaman yang percabulan seperti sekarang, zaman yang kami hidup ini, Tuhan, sama dunia kami juga dipenuhi dengan kegelapan dan membelakangi Engkau, sama dengan dunia yang cabul. Tuhan, Engkau berfirman kepada kami ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. Hari ini aku dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka kami telinga rohani kami, firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan hari ini harus ada pada kami setiap orang. Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. Aku dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau mulai berbicara pada kami setiap orang. Aku dalam nama Tuhan Yesus saat ini, Engkau berbicara kepada kami setiap orang. Terima. Saya mengundang saudara semua untuk mendengar Allah berbicara kepadamu hari ini. Aku menerima saudara semua. Tuhan berfirman, berbicara kepadamu. Anakku, bukan jalan buntu. Ini bukan jalan buntu. Apa yang kamu hadapi di padang gurun akan membuka mata air. Bahkan Tuhan berkata, aku mau memakai engkau, aku memakai kamu, walaupun kamu tidak rela. Tetapi hari ini mendengar suaraku, aku mau memakai kamu, dan aku mau melakukan perbuatan yang lebih banyak lagi, membuahkan perubahan. Sekali lagi Tuhan berkata, anakku, aku pakai engkau untuk merubah keluarganya. Sulit seperti tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan berkata, itu sanggup, itu bisa. Bangkitlah hai anakku, aku sekarang telah mengampuni segala kesalahanmu, segala dosamu. Tidak ada seorang lagi yang bisa mengataimu, bahkan kamu pun tidak mengatakan dirimu sendiri. Hai anakku, berjalannya terus maju ke depan. Aku melihat hatimu yang baik, hati yang mengikuti Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu kepada kami semua. Berilah di dalam kami semua, agar kami seperti Hosea punya kekuatan untuk maju, berjalan, maju untuk melangkah. Tuhan, Engkau pakai kami setiap orang. Kami berkata kepada kami, rela ya Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam hati kami, dalam rohan kami berkata kami mau, walaupun jasmani kami tidak kuat, tetapi Tuhan Engkau memberi kekuatan. Mari kita bersama menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudari-saudara semua. Tuhan, Engkau memberi kami hati untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti akan hati-Mu, bahkan melakukan kehendak-Mu di zaman generasi yang gelap ini. Tuhan, Engkau pakai keluarga kami, Engkau pakai keluarga kami, kaum kami menjadi perubahan yang besar. Bahkan dalam keluarga keluarga kami berbicara bagi generasi ini dan mempengaruhi generasi ini. Tuhan, Engkau bangkitkan saudara-saudari ini, para pelajar. Kami berkata kepada Engkau, Tuhan Yesus, kami rela, kami mau Engkau pakai. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat yang cocok, yang berharga bagimu. Kami terima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.